Angel, setelah kekacauan itu, aku tidak lagi tahu apa yang harus kuharapkan. Kupikir ia akan menjadikan percobaan kaburku alasan baru untuk menghancurkanku lagi. Tapi ternyata ia berubah. Ia tidak meminta maaf, setidaknya tidak secara langsung, dan ia tidak pernah membicarakannya lagi. Ia mulai bersikap lembut, seolah bisa memutar ulang kerusakan yang sudah terjadi. Amarahnya tidak hilang, hanya berganti wajah. Ia masih mengoreksi setiap hal yang menurutnya salah, tapi kini dengan kesabaran yang dibuat-buat, seperti orang dewasa yang sedang menasehati anak kecil. Ia menjadi manis, bahkan lucu. Ia mencoba membuatku tertawa dengan suara-suara aneh dan gaya berlebihan. Ia mulai memanggilku dengan panggilan sayang lagi. Kami pergi makan bersama, bercanda dengan teman-temannya, seolah kami pasangan normal. Dari luar mungkin terlihat seperti cinta. Tapi aku sudah pernah melihat versi dirinya yang ini. Itu hanya peran, sebuah awal ulang. Aku ingin mempercayainya, ingin berpura-pura juga, karena setidaknya versi ini lebih mudah dihadapi daripada yang meludahiku setiap kali aku salah. Tapi jauh di dalam hati, aku tetap ingin pergi. Sore itu, salah satu temannya datang sambil membawa selembar kertas krem berlogo merah muda. Katanya surat dari gereja akhirnya keluar. Tentu saja itu datang tepat ketika aku sudah tidak tahan lagi berada di rumah itu. Bobby melompat kegirangan, melambai-lambaikan surat itu seperti baru menang undian. Ia menaruhnya di tempat yang bisa dilihat semua orang. Wajahnya penuh kebanggaan, sementara aku hanya diam. Dalam hati aku berpikir, mungkin ini takdirku. Mungkin ini jawaban Tuhan atas doa yang kuucapkan semalam. Setelah itu, hidup berjalan seolah tak ada yang berubah. Tapi di dalam diriku, sesuatu bergeser. Surat itu sudah ada, bukti bahwa harapan kecilku, bahwa pernikahan itu mungkin tidak sah, kini lenyap. Untuk sesaat aku berharap ada keajaiban, sesuatu yang menegaskan bahwa perasaanku benar, bahwa semua ini tidak nyata. Tapi begitu surat itu di tangan Bobby, harapan itu padam. Jadi aku berkata pada diri sendiri bahwa aku tidak punya pilihan. Kalau ini memang takdirku, maka aku harus mencoba bahagia, meski hanya dengan berpura-pura. Fake it until you make it, pikirku. Mungkin lama-lama semuanya akan membaik. Mungkin cinta bisa tumbuh dari ketahanan. Toh sekarang katanya kami sudah terikat sampai mati. Saat itu aku masih remaja. Dan Instagram sedang naik daun. Semua orang yang kukenal sibuk menata hidupnya, menampilkan sisi terbaik, momen paling bahagia, liburan paling indah. Aku ikut juga, bukan hanya untuk diriku, tapi juga untuk semua orang yang melihat, terutama mamaku. Ia tidak mau melihat Bobby, bahkan mendengar namanya pun tidak. Ia masih marah besar, dan ia punya alasan. Tapi bagian kecil di dalam diriku berpikir, mungkin kalau ia melihatku bahagia, ia akan melunak. Ia sering berkata, yang penting kamu bahagia. Jadi aku pikir, kalau aku terlihat bahagia, ia akan percaya aku benar-benar bahagia. Mungkin ia akan menerima Bobby kembali. Dan kalau ia menerimanya, mungkin Bobby akan berubah. Setiap kali ia memperlakukanku dengan buruk, ia selalu menyalahkan orang tuaku. Jadi mungkin semuanya akan tenang kalau kami sama-sama berpura-pura. Kukatakan pada diriku, itulah pilihan terbaik. Kalau orang tuaku menerima Bobby, mungkin hidup bersamanya tidak akan seberat ini. Jadi aku ikut arus. Aku berpose untuk foto. Aku tersenyum di setiap jepretan. Aku menulis caption yang terdengar ringan, santai, bahkan beruntung. Setelah pertengkaran paling buruk sekalipun, setelah dipanggil dengan kata-kata yang merendahkan, setelah malam-malam di mana aku menangis sampai tertidur, aku tetap memposting seolah semuanya baik-baik saja. Ada citra yang ingin kulindungi, bukan hanya di dunia maya, tapi juga di dunia nyata. Citra gadis kuat yang membuat pilihannya sendiri,
yang cukup dewasa untuk menjalani hubungan, yang tidak perlu diselamatkan siapapun. Aku berkata pada diri sendiri, kalau memang kami akan hidup dan mati bersama, maka aku harus belajar mencintainya lagi. Bahkan ketika salah satu temannya mengajukan ide membuat video romantis, semacam video prawedding yang dibuat-buat, aku mengiyakan. Padahal dulu aku selalu menolak karena tak sanggup berpura-pura sampai segitunya. Kali ini aku melakukannya juga, memainkan peran yang diinginkannya, peran yang semua orang ingin kulihat memerankannya. Aku begitu sering berbohong pada diriku sendiri, sampai akhirnya aku mulai percaya. Dan mungkin jika semua orang ikut percaya, kebohongan itu tidak akan terasa seburuk itu. Saat itu, aku sedang tidak bekerja. Syuting baru saja selesai, dan aku masih menunggu kabar dari rumah produksi. Menunggu kepastian, menunggu panggilan, menunggu tahu apakah dan kapan proyeknya akan lanjut. Ponselku sepi, kalenderku kosong. Dan saat aku tak punya kegiatan, ia mulai menawarkan pelarian. Ayo ke Jogja, Katanya suatu pagi seperti sedang mengajakku bernafas. lalu ke Bali. Aku belum pernah ke sana. Kemanapun juga. Ia tahu itu. Jadi kami pergi. Meski aku yang membayar tiket, hotel, dan makanan, aku tidak mengeluh. Aku ingin merasakan sesuatu yang berbeda. Berada di tempat lain saja sudah cukup untuk menipu otakku agar merasa bebas, meski nyatanya tidak. Aku juga berpikir itu akan bagus untuk Instagram. Foto baru, suasana baru, sesuatu untuk diposting. Ia mulai memintaku memposting lebih sering. Tag aku. Setiap foto harus sempurna. Kami mengulang pengambilan gambar berkali-kali. Ia berpose di sampingku seperti pasangan bangga, lalu memeriksa ponselku untuk memastikan wajahnya cukup bagus sebelum aku memposting. Ia ingin semua terlihat ideal, sudutnya, pencahayaannya, bahkan captionnya, agar kami tampak seperti pasangan impian. Itu kebohongan, tapi kebohongan yang indah. Ketika kamu tenggelam, bahkan ilusi pun bisa terasa seperti sesuatu yang menolongmu. Sampai akhirnya Bali menghancurkan semua itu lagi. Kami berjalan di Jalan Legian, jalan paling ramai dan bising yang pernah kulihat. Musik berdentum dari tiap bar, lampu berkelap-kelip, turis tertawa di segala arah. Kekacauan, tapi menyenangkan. Aku belum pernah merasakan dunia sehidup itu, semuanya berwarna. Aku tidak pernah minum alkohol. Orang tuaku melarang saat aku masih di bawah umur, dan bahkan sekarang Bobby juga tidak mengizinkan. Aku tidak bekeratan. Aku pernah mencoba bir sekali dan tidak suka rasanya. Saat kami berjalan, aku melihat seorang gadis menari di jalan, tertawa, mabuk, sampai teman-temannya menariknya kembali ke dalam. Aku tersenyum melihatnya. Ia tampak bebas. Aku berpikir, mungkin aku tidak akan pernah bisa mengalami kesenangan seperti itu bersama teman-teman. Bobby memperhatikan arah pandanganku dan mencibir, berkata bahwa kalau aku tidak bersamanya, aku pasti akan jadi seperti gadis itu, gadis tersesat, pendosa. Ia tidak tahu bahwa bagiku, gadis itu tidak tampak tersesat sama sekali. Ia tampak hidup. Saat itulah seorang turis mendekat. Seorang pria bule, terlihat kebingungan, bertanya arah dalam bahasa Inggris. Tatapannya sekilas mengarah padaku, mungkin karena ia mengira aku bisa mengerti. Itu hal biasa, singkat, alami. Bobby melihatnya. Ada sesuatu dalam dirinya yang pecah. Sebelum aku sempat menjawab, ia langsung memotong dan menarik pergelangan tanganku. Keras sampai aku hampir tersungkur. Ia tidak berkata apa-apa sampai kami berbelok ke gang yang sepi, menjauh dari musik dan lampu. Lalu ia meledak. Kamu suka ya tadi? Flirting, senyum-senyum, mau jadi pelacur kecil. Malam itu kami bertengkar hebat. Suara kami menembus tembok. Semua damai palsu pecah seperti kaca yang retak. Lalu ia meludahiku lagi. Setelah Bali, aku tidak merasa seperti diriku sendiri lagi. Aku kembali ke sangkar yang sempat kukira sudah kutinggalkan. Bedanya, kali ini aku bisa melihat jerujinya jelas. Beberapa hari kemudian, ia sudah manis lagi, membanjiriku dengan perhatian seolah tidak terjadi apa-apa, dan aku membiarkannya. Terlalu lelah untuk melawan, terlalu mati rasa untuk peduli. Kami pergi ke mall dekat rumahnya.
Ada pameran hewan, semacam acara kecil dengan binatang-binatang eksotis dalam kandang sempit. Aku tidak berharap apa-apa, sampai aku melihatnya. Seekor monyet pantai kecil, bulu kuning pucat, wajah mungil, mata lembut. Ia gemetar di balik jeruji, memegang besi dengan kedua tangannya, menatap orang-orang seolah memohon bantuan. Aku belum tahu apa-apa waktu itu tentang kejamnya cara monyet ditangkap. Aku tidak paham maknanya memisahkan bayi dari induknya dan menjualnya ke tawanan. Aku hanya melihatnya dan berpikir, lucu sekali. Harganya Rp500.000, termasuk kandang. Ia bertanya apakah aku mau membelinya, dan tanpa pikir panjang, aku menjawab iya. Aku menamainya Angel. Rasanya tepat. Aku senang sekali ketika membawanya pulang. Aku ingin memeluknya, memberinya tempat hangat, membuatnya merasa aman. Saat aku membuka kandang untuk menggendongnya, Bobby menghentikanku. Ia menarik tanganku dan berkata, Jangan tertipu. Ia licik. Monyet itu manipulatif. Jangan biarkan ia merasa berkuasa. dia masih bayi. Ia tidak mendengarkan. Ia mengambil sapu lidi kaku, membuka kandang, dan sebelum aku sempat menahan, ia mulai memukulnya. Sekali, 2 kali, lagi. Bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk menyakiti. Aku menjerit, memohon, menangis. Tolong berhenti, tolong kumohon berhenti. Ia tidak berhenti sampai darah muncul di pelipis Angel, sampai ia meringkuk ketakutan, sampai ia merangkak ke pelukanku, gemetar dan berpegangan erat seperti tidak ingin dilepaskan lagi. Baru setelah itu Bobby menurunkan sapu lidinya. Lalu ia tersenyum. Tuh kan, sekarang dia tahu siapa yang berkuasa. Sekarang dia sudah berikatan padamu. Kalau dia nakal, tunjukkan sapunya. Dia akan ingat. Aku menangis, memeluk Angel, mencium wajahnya yang berdarah. Yang kupikir hanya satu, ia menghancurkannya, hanya agar ia mencintai. Bagi Bobby itulah cinta. Lukai, lalu rawat. Sakiti, lalu peluk. Kuasai, lalu sebut itu kasih. Angel tidak melepaskanku selama berjam-jam. Ia bersembunyi di bawah daguku, tubuhnya gemetar sampai tertidur. Aku terjaga semalaman. Memeluknya, mencoba meyakinkan diriku bahwa ini bukan salahku. Tapi jauh di dalam hati, aku tahu. Aku bukan lagi hanya seorang perempuan yang terluka. Aku menjadi saksi dari luka itu. Bayangannya, sesama korban di sangkar yang sama. Aku melihat diriku di tubuh mungilnya, lebih jelas dari pantulan manapun. Ia telah menghancurkanku juga, bukan sekaligus, tapi sedikit demi sedikit, kata demi kata, ancaman demi ancaman. Dan sama seperti Angel, aku pun berpegang pada tangan yang menyakitiku, karena tangan itu juga satu-satunya yang pernah memelukku. Malam itu aku memeluknya sepanjang malam. Dalam tubuh kecilnya yang gemetar, aku melihat seluruh diriku.